Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amri Fauzi dengan NIM 0556243811. Saya dari Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Sistem Informasi UPBJJ UT Jakarta. Saya akan melaksanakan tugas 1 basis data, yaitu membuat entity relationship diagram dengan langkah yang sesuai panduan BMP basis data dan menggunakan aplikasi WID. Dengan contoh kasus, sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Berdasarkan contoh kasus di atas, maka dapat dilakukan tahapan-tahapan pembuatan IRD sebagai berikut. Yang tahap pertama adalah mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang terkait. Dari contoh kasus di atas, kita bisa menetapkan beberapa entiti yang bisa diidentifikasi, seperti ada satu mahasiswa, dan yang kedua ada mata kuliah, dan yang ketiga ada dosen. Setelah kita mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti, kita bisa lanjut membuat diagramnya di WID. Itu kita mempunyai 3 buah entiti. Yang pertama adalah mahasiswa, lalu entiti kedua ada mata kuliah, entiti ketiga yaitu dosen. Kita sudah mendapatkan entitinya, lanjut kita ke tahap selanjutnya, yaitu tahap menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entity beserta kuncinya. Jika pada kasus tersebut tidak menyebutkan atribut entity secara rinci, maka dapat menentukan secara intuisi dan penalaran yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu saya akan mengambil contoh atribut dari entiti mahasiswa, yaitu nomor induk mahasiswa atau NIM, dan atribut lainnya yaitu nama mahasiswa. Lalu untuk atribut dari mata kuliah, saya akan membuat kode mata kuliah atau MK. Lalu untuk atribut mata kuliah lainnya yaitu nama mata kuliah atau MK. Dan atribut untuk dosen yaitu nomor induk dosen atau NID. Dan atribut dosen lainnya yaitu nama dosen. Setelah itu kita akan menghubungkan entity dengan atributnya. Baik, setelah ini kita akan lanjut ke tahap selanjutnya,
yaitu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entiti yang ada beserta kunci tamu. Untuk menentukan dan menetapkan seluruh himpunan relasi dan mendapatkan kunci tamunya, kita bisa membuat yaitu tabel matriks relasi. Maka dari itu kita akan membuat tabelnya. Baiklah, kita isi. Yang pertama ada entity-nya dulu. Sebelahnya ada mahasiswa. Selanjutnya ada mata kuliah. Selanjutnya ada dosen. Lalu di sini kita bisa menentukan relasi dari mahasiswa dan mata kuliah memiliki relasi, yaitu adalah meregistrasi. Dan mata kuliah dan mata kuliah mahasiswa itu adalah diregistrasi. Lalu mata kuliah dengan dosen diajarkan. Lalu dosen dengan mata kuliah itu mengajarkan. Selanjutnya kita akan memasukkan relationship yang sudah dibuat pada tabel matriks relasi ini, yaitu mahasiswa dengan mata kuliah yaitu meregistrasi. Kita buat relationship-nya meregistrasi, dan relationship mata kuliah dengan dosen adalah mengajarkan. Baik, mari kita hubungkan pada entity dan relationship-nya. Tahapan selanjutnya adalah menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi atau penambahan derajat kardinalitas untuk mendeteksi kardinalitas. Untuk mendeteksi derajat kardinalitas, perhatikan ringkasan dari kasus sebagai berikut. Yang pertama, ringkasan dari kasus di atas adalah banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah.
Dan yang kedua, banyak mata kuliah yang diajarkan oleh satu dosen. Dari data ini kita bisa menentukan derajat kardinalitas. Yang pertama adalah berarti banyak ke banyak atau MN. Dan yang ini adalah satu titik dan satu ke banyak. Maka dari sini kita dapat menentukan derajat relasi pada ini adalah banyak mahasiswa dan banyak mata kuliah. Dan banyak mata kuliah yang diajarkan oleh satu dosen. Dan di sini adalah satu dosen dapat mengajar satu mata kuliah. Kita langsung ke tahapan selanjutnya, yaitu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut deskriptif non-key. Jika relasi dari setiap entity memiliki nilai banyak ke banyak, M atau N, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entity dan atributnya adalah primary key dari setiap entity yang terhubung. Maka selanjutnya kita akan pertama menentukan primary key dari setiap entity yang ada. Jadi atribut utamanya atau primary key-nya ini saya menentukan adalah name. Kita akan memberi tandanya dengan underline, dan kode MK juga sebagai primary key-nya saya akan memberi tanda underline, dan NID-nya juga sebagai primary key dari entity yang ada di sini. Dan sesuai dengan tahap terakhir, ketika ada many to many, maka akan menjadi entitas baru. Dari itu saya akan membuat entitas baru dari hubungan kedua entitas yang ada. Dan saya akan memberi nama entitas ini adalah registrasi mata kuliah atau MK, dan memiliki hubungan ke mata kuliah yaitu diregistrasi. Dan dari entity ini kita memiliki atribut dari entity yang terjadi adalah primary key dari setiap entity yang terhubung, yaitu name dan juga kode MK. Mari kita hubungkan atributnya dengan entity-nya. Dan di sini karena sudah
dibuatkan entity baru, jadi kedua ini tuh menjadi dua hubungan satu ke banyak. Jadi ini dan banyak, ini adalah satu, dan ini adalah banyak. Jadi ini hasil pembuatan entity relationship diagram dari contoh kasus yang diberikan pada tugas 1. Mungkin sekian dari saya. Kesimpulan dari hubungan diagram ini adalah yaitu mahasiswa dan mata kuliah memiliki hubungan banyak ke banyak yang dipecah menjadi dua hubungan satu ke banyak melalui entitas asosiatif, yaitu registrasi MK. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dikoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.